Shalom, hari ini kita akan membuka kitab Yunus. Teksnya pasal 1. Hari ini sudah dibagikan 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 3. Yunus melarikan diri ke Tarsis untuk menghindari perintah Tuhan yang pergi ke Niniwe. Paragraf yang kedua ayat 4 sampai 10. Pada waktu itu mendatangkan angin ribut ke atas laut, lalu terjadilah badai yang dahsyat, dan Yunus kena undi sebagai penyebab bencana ini. Paragraf yang ketiga ayat 11 sampai 16. Jadi orang-orang mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Mereka menjadi sangat takut kepada Tuhan. Kesimpulannya hari ini, Tuhan perintahkan Yunus pergi ke Niniwe untuk berseru kepada mereka akan Tuhan binasakan mereka. Tetapi Yunus lari ke Tarsis untuk menghindar dari hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan mendatangkan angin ribut ke atas laut. Lalu terjadilah badai yang dahsyat yang memukul kapal itu sehingga hampir hancur. Dalam keadaan ini, Yunus mengetahui semua ini terjadi karena melarikan diri dari Tuhan. Yunus berkata, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi." Sudah mengetahui penyebab dan solusi untuk masalah tersebut, tetapi mengetahui dan tidak ingin melaksanakan adalah hal yang berbeda. Melakukan yang berbeda dengan apa yang mereka ketahui bukan masalah yang hanya terjadi kepada Yunus. Akhirnya Yunus dicampakkan ke dalam laut dan lautnya berhenti mengamuk. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan perintahkan kepada Yunus akan pergi ke Niniwe untuk berseru terhadap mereka akan mereka dibinasakan. Kedua, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Itu untuk memperingatkan Yunus. Ajaran bagi kita. Pertama, Yunus tidak taat kepada Tuhan dan melarikan diri dari hadapan Tuhan. Kedua, sekalipun dalam situasi kapal terpukul hancur, Yunus tetap berpaling dan tertidur. Itu sepertinya keadaan rohaninya juga begitu. Ketiga, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya sendiri. Keempat, Yunus kena undi sebagai penyebab bencana, dan dia mengaku hal yang tidak taat kepada Tuhan. Kelima, setelah mereka mengangkat dan mencampakkan Yunus ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk, sehingga mereka menjadi sangat takut kepada Tuhan. Aplikasinya demikian itu. Pertama, sekalipun susah dan tidak cocok dengan keinginannya diri, kita harus tunduk kepada perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan, rancangan Tuhannya sempurna, namun keinginan dirinya tidak begitu. Kedua, harus ingat, tidak ada tempat menghindari dari Tuhan. Kemanapun, tahu sudah katakan tentang itu, kemanapun, dan sekalipun sampai terakhir bumi, batasannya kemanapun, tidak ada tempat tersembunyinya. Ketiga, kalau sudah lari dari Tuhan, kita menjadi malas, baik secara rohani maupun secara jasmani. Ya, sekalipun dalam angin badai dahsyat begitu, Yunus tetap tertidur di dalam kapal. Ini bisa nggak? Tidak bisa. Karena dia sudah lari dari Tuhan, secara jasmani, secara rohani pun semuanya sepertinya malas dan tertidur. Tidak bisa membedakan apa yang benar, apa yang baik. Kita tidak boleh jatuh di dalam kondisi ini.
keempat, pada waktu kita jatuh dalam bencana, harus lebih dulu bertanya kepada Tuhan, kenapa ini? PR praktiknya begitu. Jangan melarikan dari Tuhan. Hari ini juga taat kepada Tuhan, sekalipun susah dan hatinya tidak nyaman. Ya, memang sering mendengarnya dari hamba Tuhan. Ya, pernah saya lari, namun Tuhan akhirnya membawa saya untuk pelayanannya. Betul, kita sudah mengalaminya begitu. Sehingga jangan melarikan dari Tuhan. Dan itu harus jelaskan kepada jemaat juga. Hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati saudara-saudara.